my name is Sarah and welcome to my YouTube channel. Okay, so how are you today? I hope you are doing well and stay healthy ya. Okay, so back to study English. Hari ini aku mau bahas tentang grammar lagi nih dalam bahasa Inggris. Ayo deh, bisa nebak gak kira-kira grammar apa nih yang kali ini aku mau bahas? Oke, hari ini aku mau bahas tentang aturan grammar yang wajib dipelajari oleh pemula. Aku mau bahas tentang preposition atau preposisi. Preposition ini termasuk ke dalam part of speech. Loh, part of speech ini apa sih? Terus preposition ini apa? Nah, oleh karena itu aku hari ini akan bahas serba-serbi tentang preposition. Oke, sebelum kita mulai, kita ganti dulu backgroundnya yuk. Nah, udah ganti nih backgroundnya, jadi kita bisa mulai bahas topiknya ya. Oke, tadi kan aku bilang di awal preposition ini termasuk ke dalam part of speech. Nah, apa sih part of speech ini? Jadi, part of speech adalah klasifikasi dari kata-kata berdasarkan peran dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Nah, part of speech ini ada 8 ya. Contohnya ada noun atau kata benda, ada verb atau kata kerja, dan juga termasuk ke dalamnya ada preposition atau preposisi ini. Lalu apa sih preposition ini? Nah, preposition atau preposisi adalah kata depan atau kata penghubung yang menunjukkan lokasi, waktu, arah, dan juga lain-lain. Biasanya preposition ini diletakkan di depan noun atau kata benda, depan kata kerja atau verb, bisa juga di depan pronoun atau kata pengganti. Contoh kalimatnya yang pertama adalah he likes listening to music, yang artinya kan dia suka mendengarkan musik atau lagu. Nah, to ini merupakan preposition atau preposisi tadi yang letaknya ada di depan music yang berfungsi sebagai kata benda. Contoh kalimat yang kedua adalah let's wait for her to come. Nah, for ini merupakan preposition dari her. Her ini merupakan pronoun atau kata pengganti. Preposisi ini terbagi jadi beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu adalah preposition of time atau preposisi yang menunjukkan waktu. Biasanya nih kata yang sering kita temui adalah kata in, on, dan juga at. Nah, ini intinya artinya sama ya, yaitu artinya bisa di dan juga bisa pada. Nah, terus kalau in, on, dan at artinya sama, perbedaannya apa? Gitu kan. Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama adalah in. In ini adalah preposisi yang menunjukkan waktu dengan periode yang panjang, yaitu misalnya tahun, bulan, musim, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I was born in 2000. Artinya adalah aku lahir di tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu kan menunjukkan periode waktu yang panjang ya, karena kan itu tahun gitu, menunjukkan tahun. Terus contoh yang kedua adalah she likes to see the flowers in the spring. Artinya adalah dia suka melihat bunga di musim semi. Nah, in di sini menunjukkan musim kan, dan musim ini kan merupakan periode waktu yang panjang, jadi dia menggunakan kata in. Yang selanjutnya adalah penggunaan kata on. Nah, on ini digunakan untuk menunjukkan tanggal dan juga hari. Contohnya nih, my brother is going to play basketball on the weekend. Nah, ini artinya kan kakakku akan bermain basket pada akhir pekan ini gitu kan. Nah, on ini menunjukkan waktu kan, menunjukkan hari, yaitu di hari weekend atau di akhir pekan. Contoh yang kedua adalah Tania will hold a birthday party on November 15. Artinya Tania akan merayakan ulang tahunnya di tanggal 15 November. Nah, di sini kan on ini akhirnya menjelaskan tanggal dari si Tania yang merayakan ulang tahunnya kayak gitu. Selanjutnya nih yang ketiga yaitu penggunaan kata at. Penggunaan kata at ini biasanya menunjukkan waktu yang spesifik. Contoh kalimat yang pertama adalah I will see you at 5 p.m. Nah, ini kan artinya aku akan menemui kamu di jam 5 sore. Itu kan ada kata at yang akhirnya menunjukkan spesifik nih waktunya. Oh iya nih jam 5 sore gitu kan. Contoh yang kedua adalah she wakes up at 6 a.m. Artinya adalah dia bangun di jam 6 pagi. Ini kan menunjukkan waktu yang spesifik ya, menunjukkan oh iya nih dibangun jam 6 pagi. Jenis preposition yang kedua adalah preposition of place atau preposisi yang menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, kata yang sering dijumpai di preposition of place ini juga kata in, on, dan at. Nah, bedanya adalah in ini biasanya menunjukkan lokasi yang umum. On ini menunjukkan kata
lokasi yang lebih spesifik. Sedangkan at adalah kata yang menunjukkan lokasi yang sangat spesifik. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, we live in Surabaya. Artinya kita tinggal di Surabaya. Nah, Surabaya ini masih umum ya, karena kan Surabaya juga luas gitu. Jadi dia menggunakan kata in. Contoh yang kedua adalah they said your house is on Jalan Melati. Artinya mereka bilang rumah kamu ada di Jalan Melati. Nah ini kan lebih spesifik dari tadi Surabaya ya. Akhirnya kita juga jadi tahu, oh ya nih rumah dia di Jalan Melati. Tapi kan Jalan Melati juga masih luas ya, ada nomor-nomornya masih bervariasi. Tapi seenggaknya udah lebih spesifik dari yang tadi di Surabaya itu. Contoh yang ketiga adalah we will do the assignment at Jen's house. Artinya kita akan mengerjakan tugas ini di rumahnya Jen. Nah ini menggunakan kata at karena kan udah spesifik banget ya, kita langsung tahu oh iya nih di rumahnya Jen nih ngerjain tugasnya gitu. Makanya kita menggunakan kata at. Nah selain kata in, on, dan at, ternyata ada juga kata-kata lain yang menunjukkan preposition of time. Misalnya ada kata behind di belakang, beside di samping, in front of di depan, above di atas, under di bawah, dan juga lain-lain. Itu juga termasuk preposition yang menunjukkan lokasi ya. Jenis preposition yang ketiga adalah preposition of agent atau preposisi yang menunjukkan agent. Maksudnya gimana sih? Jadi jenis preposisi ini adalah jenis preposisi yang menunjukkan subjek atau pelaku dengan tindakannya. Biasanya preposition of agent ini menggunakan kata by yang artinya oleh. Contoh kalimatnya adalah the song is sang by my brother. Artinya lagu ini dinyanyikan oleh saudara laki-laki aku gitu kan. Nah, akhirnya dia menggunakan by ini sebagai kata preposition yang menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh si subjek dalam kalimat tersebut. Terus contoh yang kedua adalah this cake has been eaten by my sister. Artinya adalah kue ini udah dimakan sama adik aku gitu kan. Nah by ini kan akhirnya menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh si pelaku. Oh ternyata si pelakunya makan kuenya. Yang keempat adalah preposition of movement atau preposisi yang menunjukkan pergerakan. Contoh katanya adalah to yang artinya ke, lalu ada into ke dalam, onto ke atas, ada across yang melintasi, ada juga up ke atas, down ke bawah, ada pas yang melewati, ada through yang melalui, dan juga ada contoh-contoh lainnya. Contoh kalimatnya adalah I like to cycle down this road. Artinya aku suka bersepeda menuruni jalan ini. Nah down ini menunjukkan preposition of movement gitu ya, menunjukkan kata preposisi yang menunjukkan pergerakan, karena kan di situ menjelaskan ya bahwa si aku ini suka naik sepeda menuruni jalanan ini. Turun itu kan termasuk ke pergerakan. Contoh kalimat yang kedua adalah we need to get into the car so quickly so they cannot see us. Nah, into ini menunjukkan preposition of movement. Karena kan ini artinya ayo kita harus cepat-cepat naik ke dalam mobil biar mereka nggak bisa lihat kita gitu kan. Jadi into ini kan ke dalam ya, menunjukkan pergerakan. Kalau jenis preposition yang kelima adalah preposition of movement. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi jenis preposition ini adalah preposisi yang menunjukkan alat apa yang digunakan oleh subjek dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, biasanya nih preposition of instrument ini menggunakan kata with yang artinya dengan, by yang artinya juga dengan, atau with the help of yang artinya dengan bantuan. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, he went to his grandmother's house by bus. Artinya dia pergi ke rumah neneknya dengan bis. Akhirnya dia menggunakan kata by bis kan, karena di sini dia menggunakan alat untuk melakukan kegiatan, yaitu dia menggunakan bis untuk bisa pergi ke rumah neneknya. Contoh kalimat yang kedua adalah my brother did the assignment with the help of electronic dictionary. Artinya saudara aku menyelesaikan tugasnya dengan bantuan kamus elektronik. Preposition of instrument ya, karena saudaraku ini dia menggunakan alat, yaitu dia menggunakan kamus elektronik untuk bisa melakukan tugasnya. Oke, jadi itu serba-serbi tentang preposition atau preposisi ya. Tadi kan aku udah jelasin pengertiannya preposition, terus jenis-jenisnya dan juga contoh-contoh kalimatnya. Sampai sini udah paham atau belum nih? Kalau belum paham boleh banget nanya di kolom komentar ya, nanti aku akan coba bantu jawab pertanyaannya. Selanjutnya aku mau ngetes nih, aku mau ngasih pertanyaan.
Kalian nanti jawab di kolom komentar ya. Soal yang pertama adalah, apa pengertian dari preposition? Soal yang kedua, apa sih jenis-jenis dari preposition ini? Yang ketiga, coba dong kasih contoh kalimat dari preposition of instrument. Itu pertanyaannya ya, nanti sebelum kita akhiri videonya, kita balikin lagi yuk backgroundnya ke awal. Oke deh, sekian video kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Dan kalau kalian ada ide nih untuk konten-konten berikutnya, mungkin ada materi yang mau kalian bahas sama aku, feel free ya untuk komen di kolom komentar. Nanti aku akan coba bikinin videonya. So, thank you so much for watching this video. Yuk, jangan lupa diklik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain nih, biar lebih banyak yang tahu, dan jaringan diskusi kita juga jadinya lebih luas. Oh iya, kalian juga bisa follow aku ya di sosial media aku yang lain. Untuk info selengkapnya ada di description box ya. Oke deh, see you in the next video. Bye!